Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sesuai nats Alkitab, Injil Matius pasal yang kelima ayat 13. Saudara, dalam video ini saya akan menyampaikan secara singkat makna perkataan Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia. Saudara, kamu adalah garam dunia, kata Yesus kepada para pengikutnya, para muridnya. Itulah penyataan mencengangkan apabila saya dan saudara memahami lebih dalam makna perkataan itu. Ya, kita memahami dengan baik, meresapi dengan baik maksud perkataan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa itu. Perkataan Tuhan Yesus sewaktu ia berkhotbah di bukit, dan audiensnya adalah para murid-muridnya, para pengikutnya. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit, wilayah Israel pada waktu itu masih dalam jajahan bangsa Romawi. Dan Tuhan Yesus tidak menyarankan kepada umatnya untuk mengangkat senjata melawan penjajah Romawi. Tidak, saudaraku. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang sangat luar biasa terkait dengan prinsip kerajaan sorga yang dia beritakan, dia sampaikan kepada pengikutnya. Saudara, ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid Tuhan Yesus terus dianiaya oleh bangsa Romawi. Mereka ditindas, mereka disesah, bahkan dibunuh. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus menyampaikan prinsip kerajaan sorga saat khotbah di bukit, dan ketika dia naik ke sorga, prinsip-prinsip kerajaan sorga yang dia sampaikan itu mestinya menjadi satu landasan pola pikir, landasan hidup bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu prinsip kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para pengikutnya, para muridnya, yaitu kamu adalah garam dunia. Dan hal ini menjadi sesuatu yang wajib bagi mereka laksanakan. Saudara, umat Tuhan yang dalam wilayah jajahan Romawi tidak memiliki pasukan perang, tidak sama sekali. Sebab Tuhan Yesus ketika masih bersama-sama dengan mereka, termasuk khotbah di bukit, dia tidak menyampaikan kepada mereka, bawalah pedang, lawanlah mereka dengan pedang. Tidak. Saudara, dalam wilayah jajahan Romawi, umat Tuhan tidak memiliki pasukan perang untuk bertahan hidup. Tidak, saudaraku. Mereka hanya memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya, buah manis yang mereka dapatkan, mereka hanya memperlengkapi diri dengan perlengkapan rohani. Mereka mendapatkan buah yang manis sekali ketika umat Tuhan dapat menaklukkan bangsa Romawi. Bukan karena perlengkapan perang yang mumpuni. Tidak, saudaraku. Mereka tidak punya perlengkapan yang lebih hebat dari pasukan Romawi sehingga mereka menaklukkan Romawi, bangsa yang besar itu. Tapi sekali lagi, hanya dengan perlengkapan rohani. Mereka punya iman, mereka punya pengharapan, dan mereka punya kasih. Tentunya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai landasan utama. Dan akhirnya, saudaraku, Kaisar Romawi Konstantin Agung yang berkuasa
kira-kira tahun 306 sampai 337 Masehi, menjadikan agama Kristen menjadi agama kekaisaran. Ini yang menjadi poin penting untuk kita ketahui bersama. Dan tentunya ini implikasi daripada apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya. Betapapun tampaknya mencengangkan, nubuat mengherankan ini ternyata benar, valid, dan sangat luar biasa. Perhatikan, garam adalah bahan pengawet. Garam menjaga melindungi supaya yang baik tidak membusuk. Para pengikut Yesus Kristus ternyata membuktikan itu. Lebih daripada apapun, bahwa mereka adalah pelindung tata krama dan moralitas di dunia ini. Dan tentunya sampai saat ini. Inilah pernyataan luar biasa yang dibuat Yesus kepada beberapa orang ketika itu khotbah di bukit. Saudara, andai Alkitab tidak pernah ditulis, pengaruh positif yang dimainkannya misalnya menghapus penjual belian budak dan perbudakan. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Jadi saudaraku, saya dan saudara hendaknya menjadi garam dan terang Kristus di mana saja. Ini wajib kita lakukan. Sebab ini perintah daripada Yesus Kristus kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya. Kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudaraku, selayaknya saya dan saudara harus menjadi garam dan terang. Kita harus menjadi teladan di mana saja. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak membiarkan peperangan terjadi di mana-mana. Sebab kita diajarkan untuk saling mengasihi. Saudara, penulis buku-buku Kristen terkenal dari Amerika Serikat, Pastor Vance Havner, pernah menyamakan umat manusia dengan mayat membusuk yang menunggu burung pemakan bangkai keadilan. Jadi saudara-saudara, singkatnya ini adalah, apakah kita bisa menjadi mayat seperti yang dimaksudkannya atau menjadi garam? Nah, ini penting untuk kita ketahui. Nah, jika kita menjadi mayat yang dimaksudkan oleh Vance Havner, maka sesungguhnya kita tidak memiliki kasih. Akan terjadi terus peperangan, saling membunuh. Dan jika kita menjadi garam, kita akan mengupayakan perdamaian, mengupayakan tidak terjadi peperangan. Sebab kita harus menyebarkan kasih kepada mereka. Inilah poin penting yang harus dipahami oleh saya dan saudara. Perhatikan kata Yesus, kamu adalah garam dunia. Saudaraku, demikianlah pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.